Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisha Musaki dengan NIM L01231106. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yaitu yang berjudul rekomendasi video game menggunakan generative recommenders dalam platform Steam. Latar belakang di sini Steam merupakan platform distribusi digital atau e-commerce game milik Valve yang menyediakan ratusan ribu game dan aplikasi. Jumlah pengguna aktif dan katalog game di Steam terus meningkat setiap tahun dengan peak concurrent user mencapai lebih dari 40 juta pengguna pada 2026. Banyaknya pilihan game membuat pengguna semakin sulit menemukan game yang sesuai dengan preferensi mereka. Kondisi ini menjadikan sistem rekomendasi penting untuk membantu pengguna menemukan game yang relevan secara lebih cepat dan personal. Latar belakang dari pilihan ini kita akan berfokus pada platform Steam, yaitu platform digital dan e-commerce yang sudah berkembang sangat besar. Nah, perkembangan ini membuat pengguna dan bisnis Steam itu membutuhkan sistem rekomendasi yang reliable dan akurat. Nah, ngomong mengenai Steam, kita akan membahas juga tentang e-commerce dan kenapa e-commerce membutuhkan sistem rekomendasi. E-commerce atau electronic commerce merupakan aktivitas jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Platform e-commerce memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli secara digital melalui website, aplikasi, atau marketplace. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna internet, e-commerce berkembang pesat karena menawarkan kemudahan akses, efisiensi, serta variasi produk yang luas. Namun, banyaknya produk yang tersedia juga menimbulkan tantangan bagi pengguna dalam menemukan item yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga sistem rekomendasi menjadi komponen penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Sistem rekomendasi di sini itu bertujuan untuk membantu user untuk mencari item yang diinginkan sesuai perilaku mereka. Dikarenakan e-commerce di sini itu berkembang sangat pesat, terutama melalui meningkatnya bisnis online yang yang muncul selama beberapa tahun terakhir ini. Sistem rekomendasi itu dibutuhkan agar pengguna dapat mencari barang yang diinginkan secara mudah tanpa perlu terlalu ribet mencari kemana-mana. Di sini dalam e-commerce itu sistem rekomendasi yang biasa digunakan adalah sequential recommender system. Pada platform e-commerce seperti Steam, preferensi pengguna bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Sistem rekomendasi tradisional seringkali hanya melihat interaksi pengguna secara statis sehingga kurang mampu menangkap perubahan preferensi tersebut. Oleh karena itu, sequential recommender system atau SRS digunakan karena mampu memanfaatkan urutan interaksi pengguna untuk mempelajari pola perilaku dan perubahan preferensi dari waktu ke waktu. Pendekatan ini lebih sesuai untuk platform e-commerce dengan interaksi pengguna yang terus berkembang. Dikarenakan sifat manusia itu sangat berubah-ubah, sequential recommender system ini sangat cocok digunakan e-commerce yang dimana biasanya pengguna itu melalui perkembangan ketertarikan pada sebuah barang. Jadi seperti urutan temporal itu pada waktu paling baru itu akan diberi bobot yang lebih besar dalam sistem ranking recommender system. Kira-kira metode history sejarah dari metode sequential seperti ini. Di sini pertama ada Groovorec dari 2016. Groovorec adalah model sequential recommender berbasis gated recurrent unit atau GRU. GRU itu adalah
sebuah metode perkembangan metode dari RNN yang digunakan untuk mereprediksi item berikutnya dari urutan interaksi pengguna. Model ini efektif dalam menangkap pola interaksi jangka pendek dan sering digunakan sebagai baseline. Nah, kedua ada Sasrek yang dipublikasikan pada tahun 2018. Sasrek adalah model sequential recommender berbasis self-attention yang memanfaatkan arsitektur transformer untuk memahami pola interaksi pengguna. Model ini mampu mengidentifikasikan item-item penting dalam urutan interaksi secara lebih efektif dengan metode RNN. Jadi dalam Sasrek ini, Sasrek mengusulkan untuk mengubah komponen RN itu menjadi transformer self attention, dan itu di sini Sasrek adalah sebuah landmark dari penelitian sequential recommender system. Selanjutnya ada Berforek adalah model sequential recommender berbasis arsitektur BERT yang mempelajari interaksi pengguna secara dua arah dengan menghasilkan item prediction. Model ini mampu memahami hubungan antara item secara lebih komprehensif. Berforek ini adalah perkembangan dari Sasrek yang dimana mengusulkan untuk menggunakan BERT untuk memanfaatkan interaksi dua arah dalam sequential interaksi user. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian ini adalah generative recommender yang dipublikasikan pada 2004 atau GR. Generative recommender atau GR merupakan pendekatan baru dalam sistem rekomendasi yang memformulasikan rekomendasi sebagai proses generatif dengan memodelkan hubungan antara item dan respon pengguna. Nah, saya ada Hierarchical Sequential Transduction Unit atau HSTU. Sebelum mengetahui apa itu HSTU, kita akan menjelaskan generative recommender saya akan menjelaskan generative recommender atau GR lebih mendalam. Generative recommender merupakan pendekatan baru dalam sistem rekomendasi yang memformulasikan rekomendasi sebagai proses generatif. Berbeda dengan metode sequential tradisional yang hanya memprediksi item berikutnya berdasarkan histori interaksi pengguna, GR memodelkan hubungan antara konten yang direkomendasikan dan respon pengguna terhadap konten tersebut, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih adaptif. Jadi dalam generative recommender di sini itu generative recommender itu mengkombinasikan content based filtering dan sequential based filtering. Jadi tidak hanya bergantung pada interaksi pengguna, GR itu juga akan mengembedding fitur-fitur konten tersebut dan membangun konteks dari urutan sequence dari urutan interaksi pengguna sama item. Nah, HSTU itu adalah fokus dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Hierarchical Sequential Transduction Unit atau HSTU. Karena HSTU merupakan arsitektur utama dalam generative recommenders ini, yang dirancang untuk menangani data rekomendasi berskala besar dan dinamis. HSTU dinilai lebih baik dibandingkan Groove4Rec, Sasrek, dan BERT4Rec karena mampu memodelkan hubungan antara kandidat item dan respon pengguna secara sekuensial sekaligus target aware, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih adaptif, akurat, dan relevan terhadap perubahan preferensi pengguna. Jadi HSTU ini adalah inti komponen dari konsep generative recommenders yang diusulkan pada paper generative recommender. Nah, generative HSTU itu improvisasi dari Sasrek yang dimana mereka menggunakan self attention transformer seperti Sasrek dan Berforek, namun juga mengkombinasikannya dengan model yang target aware. Jadi mengetahui fitur dan item-item yang ada yang dari sekuensial tersebut dan kenapa sekuensial tersebut terjadi. Jadi seperti kombinasi sequential recommender dan content based filtering. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat.
Saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama, menganalisis kemampuan HSTU dalam menangkap pola preferensi dari data interaksi pengguna STEAM. Kedua, membandingkan performa model HSTU dengan baseline GROOVE4X, SASREC, dan BERT4X. Menentukan apakah pendekatan HSTU lebih baik dari GROOVE4X, SASREC, dan BERT4X. Keempat, mengetahui pengaruh setiap komponen HSTU melalui studi ablasi dalam implementasi data interaksi pengguna STEAM. Selanjutnya, manfaat teoritis. Pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pada bidang sistem rekomendasi dan kapital selekta. Kedua, menjadi referensi akademik terkait pengguna sequential recommender system atau SRS dan generative recommender system dalam bidang sistem rekomendasi. Ketiga, memperkaya literatur mengenai perbandingan di antara metode-metode sequential recommender system. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, membantu pengguna platform STEAM dalam menemukan game yang sesuai preferensi secara lebih akurat. Kedua, membantu developer video game dalam platform STEAM mencapai audiensi yang besar melalui sistem rekomendasi. Saja batasan penelitian di sini. Yang pertama, dataset yang digunakan berasal dari platform STEAM. Kedua, penelitian hanya membandingkan platform model HSTU dengan baseline model sekuensi tradisional GROOVE4X, SASREC, dan BERT4X. Ketiga, evaluasi sistem rekomendasi dilakukan menggunakan metrik hit rate, maximal reciprocal rank atau MRR, dan normalized discounted cumulative gain (NDCK). Keempat, penelitian tidak membahas aspek development system secara real time maupun integrasi ke dalam sistem produk STEAM. Alur penelitian. Pertama, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dari dataset STEAM yang dipublikasikan penelitian SASREC oleh Kang dan McEuley pada tahun 2018. Dataset ini berisi interaksi pengguna terhadap item video game dan pengguna dari platform STEAM serta fitur-fitur dari game-game tersebut. Kedua, pemrosesan data. Sebelum pelatihan model, data tidak valid, duplikat, dan data yang tidak sesuai format dihapus. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih, validasi, dan uji berdasarkan urutan interaksi pengguna. Model training atau training model STU akan digunakan sebagai metode utama training, dimulai dari pemrosesan data, lalu data latih dimasukkan ke dalam HSTU untuk mempelajari pola interaksi pengguna secara hierarkis. Keempat dan terakhir, pengujian dan evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik TOPK recommendation, yaitu hit rate, K, MMR, dan MDCK. Selain evaluasi performa STU, penelitian ini juga akan melakukan studi ablasi untuk menganalisis kontribusi setiap komponen utama model terhadap hasil rekomendasi. Ini timeline penelitian. Ya, pada bulan pertama di sini saya akan melakukan studi literatur, pengumpulan dataset, dan pembersihan data. Bulan kedua penelitian akan dilakukan untuk penyusunan data sekuensial, pemilahan data, persiapan model HSTU. Bulan ketiga saya akan berfokus pada training model dan penyesuaian parameter model. Bulan keempat masih melanjutkan training model dan penyesuaian parameter model. Dan selanjutnya juga bulan 4 akan meregikan untuk sudah mendapatkan hasil training. Bulan kelima akan berfokus pada studi ablasi dan penyusunan laporan dan tugas akhir. Dan bulan ke-6 akan dilakukan sidang tugas akhir. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.